Aku dipaksa ibu menikah dengan seorang pengamen. Setelah menikah ternyata dia bukan orang sembarangan. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Zahra, tak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis dalam sekejap. Pada usia 27 tahun, aku merasa hidupku sudah cukup nyaman dengan karir yang sukses dan kebebasan sebagai seorang lajang. Aku bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar di Jakarta, memiliki apartemen sendiri, dan cukup puas dengan kehidupan yang telah kubangun tanpa campur tangan siapapun. Namun, ibuku berpikiran lain. Menurutnya, sudah waktunya aku menikah. Setiap kali kami bertemu, topik itu selalu muncul, membuatku semakin frustrasi. Zahra, umurmu sudah 27. Apa kau tidak ingin menikah? Suara ibuku terdengar lembut, tapi aku tahu maksudnya lebih dalam dari sekadar pertanyaan. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Bu, aku belum menemukan orang yang tepat. Lagi pula, aku bahagia dengan hidupku sekarang. Tapi kebahagiaan itu tidak akan lengkap tanpa suami dan keluarga, balasnya dengan tatapan penuh harap. Aku ingin membantah, tapi percuma. Sejak kecil, ibuku selalu percaya bahwa pernikahan adalah puncak kebahagiaan seorang wanita. Baginya, kesuksesan dalam karir bukanlah ukuran utama. Lalu, beberapa hari kemudian, kejutan besar datang. Aku sudah menemukan calon suami untukmu, katanya dengan nada yakin. Aku nyaris tersedak mendengar kata-katanya. Apa? Ibu bercanda kan? Tidak, Zahra. Dia pria baik, rendah hati, dan bisa membimbingmu. Aku menggelengkan kepala. Bu, ini hidupku. Aku yang harus memilih, bukan ibu. Tapi kau tak pernah memilih siapapun. Sampai kapan ibu harus menunggu? Kali ini suaranya lebih tegas, penuh tekanan. Aku menatapnya tak percaya. Siapa orang yang ibu maksud? Ibuku tersenyum tipis. Namanya Arza. Dia seorang pengamen jalanan. Darahku seakan berhenti mengalir. Pengamen? Iya. Tapi dia pria yang baik, Zahra. Kau harus mengenalnya dulu sebelum menilai. Aku tertawa sinis, masih sulit mempercayai kenyataan ini. Ibu ingin aku menikah dengan seseorang yang bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap? Aku punya kehidupan yang nyaman, Bu. Apa ibu ingin aku menderita? Ibuku menghela napas panjang. Kau terlalu melihat segalanya dari status sosial, Nak. Pernikahan bukan tentang materi saja. Aku berdiri, merasa dadaku sesak. Ini gila. Aku tidak akan melakukannya. Namun, entah bagaimana, di balik amarah dan ketidakpercayaku, ada sesuatu dalam cara ibuku berbicara yang membuatku ragu. Seolah-olah dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Seolah-olah keputusannya sudah final. Hari itu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Aku masih berharap ini semua hanya mimpi buruk dan aku akan segera terbangun. Namun, kenyataan berkata lain. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun pengantin putih yang anggun, sementara wajahku dipoles sempurna oleh perias profesional. Aku terlihat cantik, tapi tidak bahagia. Kamu seperti seorang putri, bisik salah satu perias dengan senyum kagum. Aku hanya bisa tersenyum tipis, tanpa sedikit pun kebahagiaan dalam hatiku. Aku tidak pernah membayangkan hari pernikahanku akan terasa seperti ini, dingin, kosong, dan penuh keterpaksaan. Aku menghela napas berat, berusaha menahan segala emosi yang berkecamuk. Aku ingin melarikan diri, tapi aku tahu itu mustahil. Ibuku sudah mengatur segalanya dengan rapi, dan aku hanya bisa mengikuti alur seperti boneka yang dikendalikan oleh benang tak kasat mata. Ketika tiba saatnya aku berjalan menuju pelaminan, jantungku berdebar tidak karuan.
Kaki-kakiku terasa berat, seolah-olah tubuhku tahu bahwa ini bukanlah jalan yang seharusnya ku tempuh. Tapi aku tetap melangkah. Semua mata tertuju padaku, para tamu tersenyum, memberi selamat, menganggap ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. Dan di sanalah dia, Arza. Pria yang kini menjadi suamiku. Aku sudah membayangkan yang terburuk, seseorang dengan pakaian lusuh, rambut berantakan, dan wajah penuh ketidakpastian. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Arza mengenakan setelan sederhana namun rapi. Rambut hitamnya tertata dengan baik, dan sorot matanya tajam, penuh percaya diri. Jujur saja, aku terkejut. Dia tampan, bahkan terlalu tampan untuk seorang pengamen jalanan. Tapi tetap saja, itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku menikah dengan pria yang bahkan tidak kukenal. Saat prosesi akad dimulai, aku nyaris tidak bisa berkonsentrasi. Suara penghulu terdengar jauh, seakan menggema tanpa makna. Aku hanya bisa duduk di samping ibuku, menatap Arza yang kini mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Suaranya tegas, tanpa ragu, seakan dia benar-benar menginginkan pernikahan ini. Aku menggigit bibir. Kenapa dia tampak begitu tenang, sementara aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk? Saat namaku disebut, aku tersentak. Aku harus mengucapkan janji pernikahan, harus menerima lelaki ini sebagai suamiku. Tangan ibuku mencengkeram jemariku, memberi isyarat agar aku tidak melakukan hal bodoh. Dengan napas gemetar, aku akhirnya mengucapkan kata yang mengikat hidupku selamanya. Saya menerima pernikahan ini. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Aku merasa kepalaku pusing. Aku sudah menikah. Dalam sekejap, statusku berubah dari seorang wanita lajang yang mandiri menjadi seorang istri. Setelah akad selesai, kami duduk bersama di pelaminan, menerima tamu yang datang memberi selamat. Aku bisa merasakan sorotan mata Arza sesekali tertuju padaku, tapi aku tidak berani menatapnya. Aku belum siap menghadapi kenyataan bahwa dia sekarang adalah suamiku. Zahra, suaranya pelan, tapi cukup untuk membuatku menegang. Aku menoleh dengan enggan. Apa? Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Dia menghela napas. Tapi aku harap kita bisa bicara setelah ini. Aku hanya menatapnya tanpa menjawab. Tidak ada yang ingin kubicarakan dengannya. Tidak ada yang ingin kuterima dari pernikahan ini. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi semua itu tidak akan mengubah apapun. Di hadapan semua orang, kami terlihat seperti pasangan bahagia. Tapi di dalam hatiku, aku merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan itu adalah hal yang paling menakutkan. Setelah resepsi pernikahan yang panjang dan melelahkan, aku akhirnya tiba di rumah, bukan apartemenku, bukan pula rumah ibuku, melainkan rumah baru tempat aku akan tinggal bersama Arza. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana namun cukup besar untuk ukuran seorang pengamen jalanan. Aku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa aku kini adalah istri dari seseorang yang bahkan tak pernah kujumpai sebelumnya. Aku turun dari mobil dengan hati gelisah. Sepanjang perjalanan tadi, aku dan Arza nyaris tak bicara. Aku tidak tahu apakah dia juga merasa canggung atau justru menikmati situasi ini. Yang jelas, aku merasa seperti seorang tamu yang dipaksa masuk ke dalam kehidupan yang tidak kuinginkan. Saat pintu rumah terbuka, aku kembali terkejut. Rumah itu jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Ruang tamunya luas, dengan perabotan sederhana namun elegan. Tidak ada tanda-tanda bahwa pemiliknya adalah seorang pria yang bekerja di jalanan. Dindingnya bersih, lantainya mengkilap, bahkan ada rak buku di sudut ruangan. Ini bukan gambaran rumah seorang pengamen yang hidup dari uang receh. Kamu bisa pilih kamar yang mana saja, suara Arza terdengar tenang di belakangku. Aku menoleh dan menatapnya tajam. Aku kira rumahmu akan lebih,
Sederhana, kataku, setengah ingin menantangnya. Dia hanya tersenyum tipis. Kenapa? Kamu pikir aku tinggal di gubuk? Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Arza melangkah masuk lebih dulu dan meletakkan jasnya di sofa. Aku memperhatikannya dengan penuh kecurigaan. Semakin lama aku berada di dekatnya, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang dia sembunyikan dariku, dan aku harus mencari tahu. Zahra, panggilnya tiba-tiba. Aku tersentak. Apa? Aku tahu kamu tidak menginginkan pernikahan ini. Aku juga tidak berharap kamu langsung menerimaku. Tapi setidaknya, bisakah kita mencoba untuk saling menghormati? Nada suaranya serius, dan itu membuatku sedikit terkejut. Aku mengira dia akan bersikap santai atau bahkan cuek, tapi ternyata tidak. Ada ketegasan dalam cara dia berbicara, seolah-olah dia benar-benar ingin memastikan bahwa aku tidak akan merasa tersiksa di sini. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, aku hanya ingin menjalani hidupku seperti biasa. Aku tidak butuh hal lain. Arza mengangguk pelan, lalu menunjuk sebuah kamar di ujung lorong. Kamar itu untukmu. Aku akan tidur di kamar sebelah. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera berjalan menuju kamar yang dimaksud. Begitu pintu tertutup, aku menghela napas panjang dan bersandar di baliknya. Aku masih sulit percaya bahwa aku benar-benar sudah menikah. Aku melepas gaun pengantin dengan perasaan lega, menggantinya dengan piyama, lalu duduk di tepi tempat tidur. Kamar ini lebih luas dari apartemenku, dengan kasur empuk dan pencahayaan yang nyaman. Bahkan ada balkon kecil yang menghadap ke halaman belakang. Aku memandang keluar jendela, mencoba memahami bagaimana hidupku bisa berubah dalam waktu singkat. Sehari yang lalu, aku masih seorang wanita mandiri yang tidak peduli pada pernikahan. Tapi sekarang, aku adalah istri dari pria yang nyaris tidak kukenal. Malam terasa panjang. Aku tidak bisa tidur. Banyak pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Siapa sebenarnya Arza? Bagaimana mungkin seorang pengamen memiliki rumah seperti ini? Apakah aku telah masuk ke dalam jebakan yang lebih besar daripada yang kusadari? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus mencari jawaban. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana semua ini akan berjalan. Hari-hari pertama sebagai istri terasa aneh. Setiap kali aku bangun di pagi hari dan melihat sekeliling, aku masih sulit percaya bahwa ini adalah rumah baruku. Aku masih merasa seperti tamu di tempat asing, bukan sebagai seseorang yang benar-benar tinggal di sini. Segalanya terasa tidak nyata, dan aku masih berusaha memahami bagaimana hidupku bisa berubah begitu cepat. Rutinitasku pun ikut berubah. Jika sebelumnya aku terbiasa bangun pagi dan langsung bersiap untuk bekerja di kantorku, kini aku harus menghadapi kenyataan bahwa ada orang lain di rumah yang sama, seseorang yang kini disebut sebagai suamiku. Arza bangun lebih pagi dariku. Setiap kali aku keluar kamar, aku selalu menemukan sarapan sudah tersaji di meja makan. Aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku hanya menyiapkan yang sederhana, katanya suatu pagi ketika aku menatap meja makan dengan ekspresi bingung. Ada roti panggang, telur orak-arik, dan secangkir kopi hitam. Aku menatapnya curiga. Kau yang memasaknya? Dia hanya mengangguk sambil menyeruput kopinya dengan santai. Aku tinggal sendiri selama bertahun-tahun. Tentu saja aku bisa memasak. Aku menghela napas dan akhirnya duduk di kursi, mengambil sepotong roti tanpa banyak bicara. Aku memang tidak punya niat untuk bersikap ramah padanya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia sudah berusaha membuatku merasa nyaman di rumah ini. Meski begitu, aku tetap menjaga jarak. Aku pergi ke kantor lebih awal dan pulang lebih malam dari biasanya, berusaha menghindari interaksi yang tidak perlu.
Aku pikir Arza akan menanyakan sikapku yang seperti ini, tapi ternyata dia tidak pernah memaksaku untuk berbicara atau menghabiskan waktu bersamanya. Dia tetap tenang, seolah memahami bahwa aku butuh waktu. Namun, ada sesuatu yang terus mengusik pikiranku. Setiap kali aku melihat Arza, aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana seseorang yang katanya seorang pengamen bisa hidup dengan begitu layak. Rumahnya terlalu rapi dan tertata untuk ukuran seseorang yang seharusnya berjuang keras hanya untuk makan sehari-hari. Bahkan, dia memiliki beberapa buku bisnis di rak ruang tamu, sesuatu yang terasa tidak sesuai dengan gambaran yang ada di kepalaku tentang seorang pengamen jalanan. Rasa curigaku semakin besar ketika suatu sore aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku melihat Arza sedang berbicara di telepon dengan nada serius. Dia tidak menyadari kehadiranku saat itu, jadi aku diam di dekat pintu dan mencoba mendengar percakapannya. Aku sudah mengurus semuanya. Pastikan tidak ada yang mencurigakan, katanya dengan suara rendah. Aku merasakan jantungku berdebar lebih cepat. Apa yang sedang dia bicarakan? Siapa yang dia hubungi? Apakah dia terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya? Saat dia menyadari aku ada di sana, dia segera menutup teleponnya. Tatapan kami bertemu, dan ada keheningan yang canggung di antara kami. "Kamu sudah pulang," katanya sambil tersenyum, seolah berusaha mengalihkan suasana. Aku mengangguk, masih mencoba memahami apa yang baru saja kudengar. "Kau bicara dengan siapa?" tanyaku akhirnya. Arza tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku sejenak sebelum berkata, "Hanya urusan pekerjaan." Aku mengernyit. "Pekerjaan? Bukankah kau seorang pengamen?" Senyumnya sedikit memudar, tapi dia tetap terlihat tenang. "Aku memang seorang pengamen," katanya, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku semakin curiga. Aku ingin bertanya lebih lanjut, ingin memaksanya untuk menjelaskan lebih banyak. Tapi entah kenapa, aku merasa belum saatnya. Aku perlu lebih banyak bukti sebelum benar-benar mengonfrontasinya. Untuk saat ini, aku hanya bisa mengamati dan menunggu. Aku yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan aku akan mencari tahu apa itu. Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku, Arza. Setiap kali aku melihatnya, aku tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa dia bukanlah pria biasa. Ada sesuatu dalam sikapnya, caranya berbicara, bahkan caranya menatapku yang terasa berbeda dari apa yang kubayangkan tentang seorang pengamen jalanan. Setiap pagi, dia berangkat lebih awal dan pulang larut malam. Jika dia benar-benar seorang pengamen, bukankah seharusnya dia bekerja di siang hari dan pulang sore? Tapi tidak, dia sering pergi dengan pakaian yang rapi, seolah memiliki pekerjaan tetap yang menuntut profesionalisme. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah menikah dengan seseorang yang kehidupannya lebih rumit dari yang kukira? Kecurigaanku semakin bertambah ketika suatu hari aku melihatnya berdiri di depan rumah, berbicara dengan seseorang yang datang dengan mobil mewah. Aku mengintip dari balik jendela, memperhatikan bagaimana ekspresi Arza berubah serius saat berbicara dengan pria tersebut. Ada sesuatu dalam bahasa tubuhnya yang menunjukkan bahwa dia bukan sekadar menerima instruksi, tetapi memberikan arahan. Saat aku keluar untuk pura-pura mengambil udara segar, pria itu sudah pergi, dan Arza menatapku dengan tatapan penuh arti. "Kamu sudah pulang," katanya santai, seolah tidak terjadi apa-apa. "Siapa orang tadi?" tanyaku, berusaha terdengar acuh tak acuh. Arza tersenyum kecil, seolah tahu aku sedang berusaha menggali informasi. "Teman lama," jawabnya singkat. Aku tidak puas dengan jawaban itu. "Teman lama yang mengendarai mobil mewah?" Dia tertawa pelan. "Tidak semua orang kaya itu sombong, Zahra. Beberapa dari mereka masih mau berteman dengan orang biasa seperti aku." Aku mengerutkan kening, merasa bahwa dia sengaja menghindari pertanyaanku.
Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu, tapi aku belum menemukan cara untuk memaksanya bicara. Rasa penasaranku semakin membuncah ketika aku mulai memperhatikan detail-detail kecil di rumah ini. Aku menemukan beberapa jas mahal tergantung di lemari kamarnya, jam tangan branded yang tidak mungkin dibeli dengan penghasilan seorang pengamen, dan ponsel yang jelas bukan model murah. Semua ini semakin memperkuat keyakinanku bahwa Arza bukanlah pria yang dia klaim. Puncaknya terjadi ketika aku secara tidak sengaja menemukan sebuah dokumen di dalam laci ruang kerja kecil di rumah ini. Nama Arza tertera di sana, tetapi bukan sebagai seorang pengamen, melainkan sebagai pemilik salah satu perusahaan investasi yang cukup besar. Tanganku gemetar saat membaca dokumen itu. Aku merasa seolah telah menikahi seorang asing yang benar-benar berbeda dari apa yang kukira. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sambil berpikir keras. Apakah aku harus mengonfrontasinya sekarang? Atau menunggu sampai aku memiliki lebih banyak bukti? Keesokan paginya, aku memutuskan untuk bertanya lebih lanjut. Saat sarapan, aku menatapnya lekat-lekat dan berkata, "Arza, aku ingin tahu sesuatu." Dia menyesap kopinya perlahan sebelum menatapku dengan mata tajam. "Tanya saja." Aku menghela napas. "Siapa kamu sebenarnya?" Sekali lagi, dia tersenyum. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda, seperti seseorang yang tahu bahwa rahasianya hampir terbongkar. Hari itu obrolan kita sampai di sana. Tidak ada jawaban dari Arza untuk pertanyaanku. Dia malah meninggalkanku karena sudah ada janji dengan ibu katanya. Dan aku semakin yakin bahwa Arza bukanlah pengamen seperti yang dikatakan ibuku. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu siapa dia sebenarnya. Namun, mengonfrontasinya secara langsung bukan pilihan yang tepat. Aku tahu dia pintar bermain kata dan akan selalu punya alasan untuk menghindari pertanyaanku. Jika aku ingin menemukan kebenaran, aku harus mencari jawabanku sendiri. Hari itu, aku memutuskan untuk mengambil cuti dari kantor. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyelidiki lebih dalam tentang siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku. Aku mulai dengan mendatangi beberapa orang yang mengenalnya di jalanan. Jika dia benar-benar seorang pengamen, pasti ada orang-orang yang bisa memberi informasi tentangnya. Aku pergi ke tempat yang menurut ibuku dulu menjadi tempatnya bermain musik. Aku menelusuri sudut-sudut kota, mencoba menemukan orang yang pernah melihatnya mengamen. Setelah bertanya kepada beberapa orang, akhirnya aku menemukan seorang pria tua yang mengenalnya. "Oh, Arza? Ya, dia dulu sering di sini," kata pria itu sambil mengangguk pelan. "Dulu?" Aku mengulang kata itu, merasa ada sesuatu yang janggal. "Ya, tapi dia sudah lama tidak muncul." Aku tidak tahu pasti kenapa, tapi aku dengar dia sudah tidak perlu mengamen lagi. Katanya dia punya bisnis sendiri. Bisnis? Kata itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang Arza sembunyikan. Tapi bisnis apa? Aku berterima kasih kepada pria itu dan segera pergi. Aku merasa semakin dekat dengan kebenaran, tetapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Aku kembali ke rumah dengan kepala penuh dengan teori dan dugaan. Aku merasa gelisah, tidak tahu harus mempercayai apa lagi. Saat aku tiba di rumah, aku menemukan Arza sudah ada di sana. Dia duduk di ruang tamu dengan sebuah laptop di depannya, mengetik sesuatu dengan ekspresi serius. Aku berhenti di ambang pintu, memperhatikannya dalam diam. Dia terlihat begitu berbeda dari pria yang dikatakan ibuku sebagai pengamen jalanan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya masuk dan duduk di sofa di depannya. "Kamu pulang cepat hari ini," katanya tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. "Aku cuti," jawabku singkat. Dia akhirnya menatapku. "Kenapa?" Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca ekspresinya.
Aku pergi ke tempat kamu dulu mengamen, kataku akhirnya. Aku melihat ekspresi wajahnya berubah sedikit, meskipun dia dengan cepat menyembunyikannya. Oh? Dan apa yang kamu temukan? Bahwa kamu sudah lama tidak mengamen, aku berkata pelan tetapi penuh tekanan. Dan bahwa kamu punya bisnis sendiri. Arza menghela napas, menutup laptopnya, lalu bersandar di sofa. Zahra, kenapa kamu begitu penasaran tentang ini? Aku mendekat sedikit, merasa marah karena dia terus menghindar. Karena aku tidak suka dibohongi. Aku tidak tahu siapa sebenarnya pria yang kunikahi. Aku tidak tahu apakah aku hanya bagian dari permainan ini atau jika ada hal lain yang lebih besar yang kau sembunyikan. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, Zahra, ada beberapa hal yang lebih baik tidak kamu ketahui sekarang. Aku tertawa sinis. Oh, jadi kau memutuskan apa yang harus dan tidak harus ku ketahui? Aku istrimu, Arza. Aku berhak tahu. Dia menatapku dengan ekspresi serius, lalu akhirnya berkata dengan suara pelan tetapi tajam, baiklah. Kalau begitu, bersiaplah, Zahra. Karena apa yang akan kamu ketahui mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadapku selamanya. Aku duduk di sofa dengan tangan menggenggam erat, menatap Arza dengan penuh tuntutan. Kata-katanya barusan menggantung di udara, menambah ketegangan di antara kami. Aku menunggu, berharap dia akan segera menjelaskan, tapi dia hanya duduk diam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Aku siap mendengar, kataku, mencoba terdengar setenang mungkin meskipun hatiku berdebar kencang. Arza menghela napas panjang, lalu menatapku dalam-dalam. Zahra, aku tidak ingin kamu salah paham, katanya dengan nada serius. Tapi aku juga tahu bahwa cepat atau lambat, kamu akan menemukan jawabannya sendiri. Aku semakin frustrasi. Lalu kenapa tidak kau katakan saja sekarang? Dia mengusap wajahnya, lalu bersandar ke sofa. Baiklah, aku bukan pengamen. Itu sudah jelas. Aku menahan napas, menunggu kelanjutannya. Aku seorang pengusaha, lanjutnya. Aku memiliki beberapa bisnis di berbagai bidang, termasuk investasi dan properti. Aku tidak pernah benar-benar hidup di jalanan, seperti yang mungkin ibumu katakan padamu. Kata-kata itu membuat tubuhku menegang. Aku sudah menduganya, tapi mendengar pengakuannya langsung darinya tetap saja mengejutkanku. Jadi semuanya bohong? Arza menggeleng. Tidak sepenuhnya. Aku memang pernah mengamen, tapi bukan karena aku miskin atau tidak punya pilihan. Itu lebih seperti bagian dari kehidupanku yang dulu. Aku mengerutkan kening. Bagian dari kehidupanmu? Maksudmu apa? Dia menatapku, ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku berasal dari keluarga kaya. Sejak kecil, aku selalu mendapatkan apapun yang kuinginkan. Tapi semakin aku dewasa, aku menyadari bahwa hidup dalam kemewahan membuatku jauh dari kenyataan. Aku ingin tahu seperti apa rasanya hidup tanpa nama keluargaku, tanpa uang yang selalu menjadi penyelesai masalah. Jadi, aku memutuskan untuk keluar dari zona nyamanku dan mencoba hidup dengan caraku sendiri. Aku mengamen, bekerja serabutan, dan mencoba melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Ini lebih dari sekadar kebohongan kecil. Ini adalah identitas ganda yang tidak pernah kubayangkan. Jadi selama ini, kataku pelan, ibuku tahu tentang semua ini. Arza mengangguk. Ya, dia mengenal keluargaku sejak lama. Itu sebabnya dia memilihku untuk menikah denganmu. Tapi dia ingin melihat apakah kamu bisa mencintaiku tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya. Darahku mendidih. Jadi ini semacam ujian? Untuk melihat apakah aku cukup baik untuk menikah denganmu. Zahra, bukan begitu. Tentu saja begitu. Aku berdiri, merasa marah dan dikhianati. Aku tidak percaya.
Aku dipaksa menikah dengan seseorang yang bahkan tidak kukenal, dan sekarang aku tahu bahwa seluruh hidupku dalam beberapa bulan terakhir hanyalah kebohongan. Arza berdiri dan mencoba mendekat, tapi aku mundur selangkah. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Zahra. Aku hanya menjalani apa yang ibumu rencanakan, tapi aku juga ingin melihat apakah kamu bisa menerima seseorang tanpa memandang statusnya. Aku tertawa sinis. Lucu sekali. Jadi bukan hanya ibuku yang menguji aku, tapi kau juga. Dia terdiam, tidak bisa membantah. Aku menggelengkan kepala, merasa muak. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku tidak bisa berada di sini sekarang. Arza menatapku dengan ekspresi penuh penyesalan, tapi dia tidak mencoba menahanku saat aku mengambil tas dan berjalan keluar. Aku merasa seperti dunianya runtuh di sekelilingku. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin, menjauh dari semua kebohongan ini. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan langkahku membawaku kemana saja. Angin malam menusuk kulitku, tapi aku bahkan tidak peduli. Hatiku terasa kosong, pikiranku berantakan. Aku tidak bisa percaya bahwa selama ini aku telah hidup dalam kebohongan. Bukan hanya oleh Arza, tapi juga oleh ibuku. Dua orang yang seharusnya paling bisa kupercayai ternyata telah mempermainkanku. Aku akhirnya berhenti di sebuah taman kecil yang sepi. Aku duduk di bangku kayu, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Di dalam kepalaku, suara-suara pertanyaan terus bergema. Kenapa ibuku melakukan ini padaku? Kenapa Arza setuju untuk ikut dalam rencana ini? Dan yang lebih penting, bagaimana mungkin aku tidak menyadari sejak awal bahwa ada yang salah? Tanganku mengepal. Aku harus mendapatkan jawaban. Aku tidak bisa membiarkan semua ini berlalu begitu saja tanpa penjelasan. Dengan tekad yang bulat, aku mengambil ponsel dan menelepon ibuku. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara lembut yang sangat kukenal. Zahra? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Ibu, kita perlu bicara. Sekarang. Ada jeda sebelum ibuku menjawab, seolah dia tahu pembicaraan ini tidak akan mudah. Baiklah. Pulanglah, nak. Aku mematikan telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Dengan langkah cepat, aku memanggil taksi dan menuju rumah ibuku. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menenangkan pikiranku, tapi kemarahan dan rasa sakit terus menguasai hatiku. Begitu sampai, aku langsung masuk tanpa mengetuk. Ibuku duduk di ruang tamu, menatapku dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan, bukan rasa bersalah, tetapi juga bukan kemenangan. Aku sudah menunggu, katanya pelan. Aku menatapnya tajam. Kenapa, Bu? Kenapa ibu melakukan ini padaku? Ibuku tidak langsung menjawab. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, karena ibu ingin memastikan kau menikah dengan orang yang mencintaimu, bukan seseorang yang hanya mengejar status atau harta. Aku tertawa sinis. Dan untuk itu, ibu harus memanipulasi hidupku? Memaksaku menikah dengan seseorang yang bahkan tidak kukenal. Arza pria yang baik, kata ibuku, masih dengan nada tenang. Ibu tahu dia bisa membahagiakanmu. Aku menggeleng. Tapi itu bukan keputusan ibu untuk dibuat. Itu hidupku, Bu. Seharusnya aku yang menentukan siapa yang ingin kunikahi. Ibuku menatapku lama, lalu berkata, dan jika sejak awal kau tahu bahwa Arza adalah pria kaya, apakah kau masih akan melihatnya dengan cara yang sama? Aku terdiam. Pertanyaan itu menohok. Aku ingin menjawab bahwa statusnya tidak penting bagiku, tapi jika aku jujur pada diri sendiri, aku tahu bahwa aku pasti akan memiliki prasangka tertentu. Melihat kebisuanku, ibuku melanjutkan, ibu ingin kau memahami bahwa cinta bukan soal harta atau status. Kau harus melihat seseorang dari hatinya, bukan dari apa yang dia miliki. Aku menghela napas berat.
Aku memahami maksud ibuku, tapi cara yang dia tempuh tetap saja salah. Ibu tidak punya hak untuk menguji aku seperti ini, kataku lirih. Ibu tidak tahu bagaimana rasanya dipermainkan seperti ini. Ibu tahu, katanya dengan suara lembut. Dan ibu tahu kau pasti marah. Tapi percayalah nak, semua ini demi kebaikanmu. Aku menatapnya lama, lalu akhirnya bangkit dari sofa. Aku butuh waktu, Bu. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ini begitu saja. Ibuku mengangguk. Ibu mengerti. Tapi apapun yang terjadi, ibu selalu ada untukmu. Aku tidak menjawab. Dengan hati yang masih diliputi kebingungan dan sakit hati, aku meninggalkan rumah ibuku, bertanya-tanya apakah aku bisa mempercayai siapapun lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran tentang Arza, tentang ibuku, dan tentang pernikahanku yang penuh kebohongan terus berputar tanpa henti. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin yang tidak bisa aku keluar. Semua yang aku percaya ternyata hanyalah ilusi, dan aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupku. Setiap kali aku mencoba untuk melanjutkan, bayangan wajah Arza dengan kata-katanya yang penuh penyesalan muncul dalam pikiranku. Aku ingin sekali melarikan diri, jauh dari semua ini. Pagi harinya, aku memutuskan untuk keluar dari rumah. Aku tidak tahu kemana, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Segala sesuatu di rumah itu mengingatkanku pada kebohongan dan perasaan terhianati. Aku menyiapkan tas kecil berisi pakaian dan beberapa barang penting, lalu pergi tanpa memberitahu siapapun. Aku tahu ini mungkin tidak bijaksana, tetapi saat itu, aku hanya ingin menjauh. Aku berjalan menyusuri jalan-jalan kota, tanpa tujuan yang jelas. Pikiranku terus kacau, dan aku merasa seperti aku sedang berlari mengejar sesuatu yang tidak akan pernah bisa kuraih. Kenapa semuanya harus begitu sulit? Kenapa cinta yang seharusnya sederhana menjadi begitu rumit? Aku ingin menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, namun sepertinya itu adalah hal yang paling sulit untuk aku lakukan. Setelah beberapa jam berjalan tanpa tujuan, aku memutuskan untuk pergi ke apartemen lamaku. Mungkin di sana aku bisa menemukan ketenangan. Aku merindukan tempat itu, tempat yang dulu membuatku merasa bebas dan nyaman. Setelah sampai, aku membuka pintu dengan kunci cadangan yang masih ada padaku. Begitu pintu terbuka, aku merasakan keheningan yang menyelimuti. Rasanya seperti kembali ke rumah lama yang sudah tidak ada penghuninya. Aku duduk di sofa, menatap ruang apartemen yang kosong. Dulu, tempat ini adalah tempat di mana aku merasa bisa menjadi diriku sendiri, tanpa ada tekanan dari siapapun. Tapi sekarang, segalanya terasa berbeda. Kenangan tentang Arza dan ibuku terus membayangiku, dan aku merasa semakin terasing dari diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan atau kemana aku harus pergi. Hari-hari berikutnya berlalu begitu saja. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di apartemen itu, berusaha untuk merenung dan mencari jawaban. Tapi semakin lama aku merasa semakin bingung. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke kehidupanku yang dulu, atau apakah aku harus menerima kenyataan dan melanjutkan hidup bersama Arza. Semua keputusan itu terasa terlalu berat untuk aku pikul seorang diri. Pernah suatu ketika, Arza menghubungiku. Suaranya terdengar cemas, seperti orang yang sedang mencari jawaban atas kebingungannya. Zahra, aku tahu kau butuh waktu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku masih di sini menunggumu, katanya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku hanya terdiam di ujung telepon. Aku ingin memberi jawaban, tetapi kata-kata itu tidak keluar dari mulutku. Rasanya semua kata-kata yang pernah kuucapkan tidak lagi berarti. Semua yang aku pikir aku tahu tentang cinta, tentang hubungan, sekarang terasa hampa. Aku merasa lelah. Lelah dengan semuanya,
dengan kebohongan, dengan penyesalan, dengan ketidakpastian yang terus menggerogoti pikiranku. Aku tahu aku harus membuat keputusan, tetapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa bingung. Di satu sisi, aku masih mencintai Arza, tetapi di sisi lain, aku merasa begitu terluka oleh semua yang telah terjadi. Suatu malam, aku berjalan-jalan di luar apartemen. Kota ini tampak sepi, hanya suara langkah kakiku yang terdengar di sepanjang jalan. Aku merasa seolah-olah aku sedang berjalan menuju jurang yang tak terlihat. Setiap langkahku terasa semakin berat, seakan-akan setiap keputusan yang harus aku buat akan menentukan hidupku selamanya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan bisa kembali ke kehidupan yang aku kenal sebelumnya? Atau apakah aku harus menerima kenyataan bahwa hidupku kini akan berbeda selamanya? Saat berjalan tanpa arah, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Aku berhenti dan menoleh. Ternyata itu Arza. Dia tampak khawatir, matanya penuh dengan kekhawatiran. Zahra, aku sudah mencarimu kemana-mana. Kenapa kau tidak memberitahuku kemana kau pergi? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa menatapnya, bingung dan cemas. Aku butuh waktu untuk berpikir, Arza. Aku tidak bisa memutuskan semuanya begitu saja. Dia mendekat, lalu berdiri di sampingku. Aku mengerti. Tapi kau tidak harus melakukannya sendirian, Zahra. Aku di sini untukmu. Aku menundukkan kepala. Kata-katanya menenangkan, tetapi perasaanku masih campur aduk. Aku ingin percaya padanya, tapi rasa sakit itu masih terlalu kuat. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Arza. Aku merasa seperti aku kehilangan diriku sendiri. Arza diam sejenak, lalu berkata dengan lembut, aku akan memberimu waktu, Zahra. Aku tidak akan memaksamu untuk memilih sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku siap menunggu, apapun keputusanmu. Aku merasa terharu mendengarnya, tetapi di saat yang sama, aku merasa semakin bingung. Kenapa semuanya begitu sulit? Kenapa aku merasa terjebak di antara perasaan cinta dan rasa sakit yang mendalam? Aku duduk di sofa, memandangi dinding kosong yang seakan menatap balik ke arahku. Aku tahu aku harus menemukan jawaban. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hari-hari yang aku lewati setelah pertemuan itu penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Meski Arza sudah mengungkapkan kesediaannya untuk menunggu, aku merasa semakin terjerat dalam perasaan yang tak bisa aku kendalikan. Di satu sisi, ada perasaan yang begitu dalam untuknya, namun di sisi lain, rasa sakit dan rasa dikhianati itu terus menghantui setiap langkahku. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak jelas arahnya. Setiap kali aku berpikir untuk memaafkan Arza, kenangan akan kebohongan yang dia dan ibuku rangkai muncul begitu saja. Bagaimana bisa aku melupakan semua itu begitu saja? Apakah aku cukup kuat untuk menerima semua yang telah terjadi, atau apakah aku akan terus hidup dengan rasa curiga dan kecewa? Aku terus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kepala, tidak bisa menemukan jawaban yang pasti. Aku mencoba untuk melanjutkan rutinitasku, tapi setiap kali aku melihat Arza, aku merasa hatiku terbelah. Dia memang orang yang baik, penuh perhatian, dan selalu berusaha menunjukkan bahwa dia mencintaiku. Tetapi apakah itu cukup? Apakah cukup hanya dengan kata-kata dan tindakan, ataukah aku membutuhkan lebih dari itu? Suatu pagi, saat aku duduk di balkon apartemen, aku mendengar pintu dibuka. Arza muncul di depan pintu dengan ekspresi cemas. Zahra, kita perlu bicara, katanya dengan suara pelan namun tegas. Aku menatapnya, merasa campuran antara ingin dan tidak ingin mendengarkan lebih banyak. Aku sedang berpikir, Arza. Tentang kita, tentang semuanya,
jawabku, mencoba menahan emosi yang menguar. Dia mendekat, duduk di sebelahku, dan memegang tanganku. Aku mengerti, Zahra. Aku tahu kau merasa bingung. Tapi percayalah, aku tidak ingin membuatmu merasa terjebak atau terpaksa. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku menarik tanganku perlahan. Tapi bagaimana, Arza? Bagaimana aku bisa melupakan semua yang telah terjadi? Kebohongan yang ibu dan kau rencanakan, itu menghancurkan kepercayaanku padamu. Arza menundukkan kepalanya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku bisa berjanji satu hal. Aku akan selalu berusaha membuktikan bahwa aku mencintaimu, bukan karena status, tapi karena siapa dirimu. Kata-katanya menggema di telingaku, tetapi aku merasa kebingungan semakin mendalam. Apakah aku benar-benar siap untuk membuka hatiku lagi setelah semua yang terjadi? Aku melihat ketulusan di matanya, tapi apakah itu cukup untuk menutup luka yang masih menganga di hatiku? Selama beberapa hari berikutnya, aku mencoba menghindari Arza, membiarkan waktu berjalan dengan harapan bahwa perasaan ini akan mereda. Namun, semakin aku menghindarinya, semakin aku merasa rindu. Ada sesuatu dalam diri Arza yang sulit untuk dilupakan, kebaikannya, perhatian yang dia berikan, dan keinginannya untuk memperbaiki semuanya. Tapi, apakah itu cukup untuk menebus semua kebohongan yang telah terjadi? Aku merasa bingung, terperangkap dalam dilema yang tidak bisa aku selesaikan sendiri. Seiring waktu, aku semakin sering merenung. Aku duduk sendirian di apartemen, memikirkan segala hal yang telah terjadi. Seperti bayangan yang terus menghantui, aku teringat pada hari pernikahan kami. Saat itu, aku merasa semuanya berjalan begitu cepat, begitu terpaksa. Tapi, di balik semua itu, apakah aku juga merasakan sesuatu yang lebih? Sebuah perasaan yang tak bisa aku abaikan begitu saja? Aku tahu aku perlu mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Jika aku ingin melanjutkan hidupku, aku harus memutuskan apakah aku akan memberi kesempatan pada Arza, ataukah aku harus melepaskannya dan melanjutkan hidup tanpa dia. Aku mencoba berbicara dengan diriku sendiri, menilai perasaan yang ada. Mungkin, aku hanya perlu memberi kesempatan, tidak hanya pada Arza, tetapi juga pada diriku sendiri. Aku tidak bisa terus dihantui oleh masa lalu. Namun, semakin aku berpikir, semakin aku menyadari bahwa keputusan ini bukanlah tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang aku dan perasaanku. Aku harus menerima bahwa aku tidak bisa mengontrol masa lalu, tetapi aku bisa mengontrol bagaimana aku memilih untuk melangkah ke depan. Jika aku merasa bahwa Arza layak diberi kesempatan, maka aku harus memberinya. Tetapi, jika aku merasa bahwa luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan, maka aku harus melepaskannya dan melanjutkan hidupku. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh kebingungan, aku merasa perlu berbicara dengan ibuku. Aku sudah cukup lama menghindari pembicaraan serius dengannya setelah pernikahanku, namun kini aku merasa bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang membebani dadaku. Aku ingin tahu mengapa dia melakukan semua ini. Mengapa dia memilih jalan yang begitu sulit untuk kami berdua? Pagi itu, aku pergi ke rumah ibu. Ketika aku tiba, ibu sedang duduk di kursi dekat jendela, membaca buku seperti biasa. Seperti tak ada yang berubah, meskipun banyak yang sudah berubah dalam hidupku. Melihatnya seperti itu, aku merasa seolah-olah aku berada di masa lalu, di tempat yang penuh kenangan indah. Tapi kini, semuanya terasa berbeda. Ibu, panggilku pelan, mencoba memulai percakapan yang berat ini.
Ibu menoleh dan tersenyum, namun senyumnya kali ini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Zahra, kamu datang. Duduklah nak, katanya sambil mengatur posisi kursinya. Aku duduk di sebelahnya, merasakan ketegangan di udara. Ibu, aku ingin tahu kenapa? Tanyaku, suaraku bergetar. Kenapa ibu memilih Arza untukku? Kenapa semuanya harus dilalui dengan kebohongan seperti ini? Aku merasa dikhianati, Ibu. Ibu menatapku dengan tatapan yang lembut, seolah tahu bahwa pertanyaan ini akan datang. Aku tahu ini mungkin terasa sulit untukmu, Zahra. Tapi semuanya aku lakukan karena aku ingin yang terbaik untukmu. Aku ingin kamu menikahi seseorang yang benar-benar mencintaimu, bukan hanya karena status sosial atau kekayaan. Kata-kata ibu itu membuat dadaku terasa sesak. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi ibu tidak bisa mengatur hidupku seperti itu. Aku tidak meminta semuanya dikendalikan. Aku ingin memilih sendiri, Ibu. Ibu menundukkan kepalanya, seolah menghindari tatapanku. Aku tahu kamu merasa marah. Dan aku tahu ini mungkin terasa seperti aku merampas kebebasanmu. Tapi, kamu harus tahu, semua yang aku lakukan adalah untuk kebahagiaanmu. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam hubungan yang hanya berdasarkan status sosial atau materi. Aku ingin kamu jatuh cinta dengan seseorang yang menghargai dan mencintaimu apa adanya. Aku merasa kebingunganku semakin mendalam. Tapi kenapa harus seperti ini, Ibu? Kenapa harus dengan Arza? Kenapa tidak memberi aku kesempatan untuk memilih sendiri? Aku tidak ingin dipaksa masuk ke dalam hubungan yang tidak aku pilih. Ibu diam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, aku tahu ini sulit, Zahra. Tapi aku juga tahu bagaimana sulitnya dunia ini. Banyak orang yang menikah hanya karena kecocokan sosial, dan aku tidak ingin kamu menjadi bagian dari itu. Aku ingin kamu bahagia dengan seseorang yang kamu cintai, bukan hanya dengan apa yang dia miliki. Aku menundukkan kepala, merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Ibu, aku merasa seperti aku kehilangan diriku sendiri dalam semua ini. Aku tidak tahu siapa yang benar-benar mencintaiku, kau, Arza, atau bahkan diriku sendiri. Ibu menyentuh tanganku dengan lembut. Aku memahami perasaanmu, Zahra. Tapi aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku ingin kamu memiliki kesempatan untuk melihat seseorang lebih dari sekadar penampilan luar atau harta mereka. Aku menggelengkan kepala, berusaha menahan tangis. Tapi aku merasa terjebak dalam kebohongan ini, Ibu. Aku merasa seperti tidak ada yang benar-benar jujur padaku, termasuk diriku sendiri. Ibu menarik napas panjang dan memandangku dengan penuh perhatian. Aku tahu, Zahra. Aku tahu ini berat. Tapi hidup tidak selalu mudah, dan kadang-kadang kita harus melalui cobaan untuk menemukan apa yang benar-benar kita inginkan. Aku berharap dengan waktu, kamu bisa memahami niat baikku. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Ada sebagian diriku yang mulai mengerti apa yang ibu maksud, tetapi ada bagian lain yang masih merasa terluka dan bingung. Ibu, aku masih tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku merasa seperti aku telah kehilangan kepercayaan pada semua orang. Ibu memegang kedua tanganku erat, seolah ingin menenangkanku. Ibu tidak bisa meminta maaf atas keputusan yang telah ibu ambil, Zahra. Tapi ibu ingin kamu tahu bahwa ibu selalu mencintaimu, dan apapun yang terjadi, kebahagiaanmu adalah yang terpenting bagiku. Aku merasakan hatiku bergejolak. Ada perasaan kesal, tetapi juga rasa sayang yang begitu besar terhadap ibuku. Aku tahu dia melakukan ini karena cinta, tetapi apakah itu cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang aku rasakan? Apakah aku bisa memaafkan semuanya begitu saja? Zahra, kata ibu, memecah keheningan.
Ibu tahu ini tidak mudah, dan ibu tidak mengharapkanmu untuk langsung memaafkanku. Tapi percayalah, segala sesuatu yang ibu lakukan adalah untuk kebahagiaanmu. Ibu ingin melihatmu hidup bahagia, tidak hanya dengan harta, tetapi dengan cinta yang tulus. Aku merasa sesak di dadaku, dan aku tak bisa menahan lagi. Aku memeluk ibu erat-erat, merasakan air mata yang jatuh tanpa bisa aku cegah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Ibu. Aku bingung sekali. Ibu mengelus punggungku dengan lembut, berusaha menenangkan perasaanku. Semua akan baik-baik saja, Zahra. Aku yakin kamu akan menemukan jalan yang benar, dan aku akan selalu ada di sampingmu, apapun yang terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosiku. Perasaan marah, bingung, dan terluka bercampur aduk dalam diriku. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, tetapi aku tahu satu hal, ibuku mencintaiku, meskipun caranya mungkin tidak selalu aku pahami. Dengan perlahan, aku menarik diri dari pelukan ibu. Aku akan mencoba berpikir tentang semua ini, Ibu. Aku hanya perlu waktu. Ibu mengangguk dengan penuh pengertian. Ambil semua waktu yang kamu butuhkan, Zahra. Aku akan menunggu. Aku berdiri, berbalik, dan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, tetapi aku tahu bahwa perjalananku untuk menemukan kedamaian dalam hati ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah percakapan berat dengan ibu, aku merasa seolah ada ruang kosong dalam diriku yang perlahan mulai terisi. Memang, rasa sakit dan kebingunganku masih ada, tetapi ada sesuatu yang perlahan mulai berkembang, sebuah pengertian baru tentang hubungan, kebahagiaan, dan cinta. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus memutuskan apakah aku akan memberi kesempatan pada Arza, ataukah aku akan tetap terjebak dalam rasa kecewa dan luka yang mendalam. Hari itu, setelah berhari-hari berpikir dan merenung, aku memutuskan untuk menghubungi Arza. Aku merasa sudah saatnya untuk memberinya penjelasan dan memberikan kesempatan baginya untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Meski rasa curiga dan luka di hati masih ada, aku tahu bahwa jika aku ingin maju, aku harus mulai membuka hati. Aku meneleponnya dan mengatur untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang, tempat yang sering kami kunjungi bersama sebelum pernikahan kami. Kafe itu seakan menjadi saksi dari banyak kenangan indah kami. Saat aku masuk, aku melihat Arza sudah duduk di meja dekat jendela, memandang keluar dengan tatapan yang dalam. Matanya seolah menunjukkan rasa cemas yang mendalam, dan aku tahu bahwa dia juga merasakan ketegangan yang sama. Saat aku mendekat, Arza menoleh, dan wajahnya langsung memunculkan senyum yang tulus. "Zahra," katanya, suaranya bergetar, "terima kasih sudah datang." Aku duduk di depannya dan menarik napas panjang. Aku sudah berpikir banyak tentang kita, tentang pernikahan ini, tentang semuanya, jawabku pelan. Arza menatapku penuh perhatian, menunggu kata-kata selanjutnya. Aku tahu bahwa dia sangat berharap aku memberinya kesempatan, tetapi aku juga tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang bisa aku buat dengan mudah. Kami memang sudah melalui banyak hal, Arza, lanjutku, dan aku merasa sangat bingung. Tetapi aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku sendiri. Aku perlu memahami apakah ada kemungkinan bagi kita untuk memulai semuanya dari awal, dengan kejujuran dan keterbukaan. Wajah Arza menunjukkan kegembiraan, meskipun aku bisa melihat bahwa dia juga merasa khawatir dengan setiap kata yang aku ucapkan. "Zahra, aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku tahu aku telah mengkhianatimu dengan kebohongan ini, dan aku sangat menyesal. Tapi percayalah, perasaan yang aku punya untukmu sejak awal adalah tulus. Aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita.
Aku merasakan ketulusan dalam kata-katanya, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit rasa lega di hatiku. Namun, aku juga tahu bahwa meskipun perasaan itu ada, aku masih membutuhkan waktu untuk benar-benar mempercayainya. Aku ingin percaya padamu, Arza, kataku dengan suara yang sedikit bergetar, tapi aku perlu memastikan bahwa ini bukan hanya keinginan sesaat, bukan hanya janji kosong. Arza mengangguk dengan penuh pengertian, seolah menyadari betul betapa sulitnya bagi aku untuk kembali mempercayainya. Aku mengerti, Zahra. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha menunjukkan kepadamu dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Kami duduk dalam keheningan, saling menatap satu sama lain. Ada begitu banyak yang ingin aku katakan, tetapi aku merasa bahwa kata-kata seringkali tidak cukup untuk menggambarkan perasaan yang sedang aku rasakan. Aku memandang Arza dan mulai merenung, memikirkan semua yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi ke depan. Setelah beberapa menit, aku akhirnya berkata, "Aku rasa kita bisa memberi kesempatan ini, Arza. Bukan untuk aku atau kamu saja, tetapi untuk kita berdua. Aku ingin mencoba memulai dari awal, tidak ada rahasia, tidak ada kebohongan. Hanya kita dengan kejujuran dan komitmen." Mendengar kata-kataku, mata Arza berbinar. "Zahra, aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih. Aku janji tidak akan mengecewakanmu lagi." Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Aku tidak ingin terlalu berharap, Arza, karena aku tahu bahwa kita harus bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan itu. Tapi aku juga tahu bahwa kita tidak bisa terus hidup di masa lalu. Arza mengangguk, dan aku bisa merasakan bahwa kami berdua sedang berada di titik awal yang baru. Kami memulai percakapan tentang hal-hal kecil yang pernah kami nikmati bersama, membangun kembali kedekatan yang sempat hilang. Meskipun tidak ada jaminan bahwa segalanya akan berjalan mulus, aku merasa bahwa kami telah membuat langkah pertama menuju pemulihan. Di luar jendela, hujan mulai turun, menambah suasana yang lebih intim di antara kami. Aku merasa seolah-olah segala sesuatu di dunia ini melambat, memberikan kami waktu untuk saling memahami. "Aku ingin kita menjadi pasangan yang lebih baik, Arza," kataku dengan tulus. "Bukan hanya sebagai suami dan istri, tetapi juga sebagai sahabat yang saling mendukung." Arza memegang tanganku, dan aku bisa merasakan ketulusan dalam sentuhannya. Itu adalah hal yang sama yang aku inginkan, Zahra. Aku ingin kita tumbuh bersama, bukan hanya melalui cobaan ini, tetapi dalam segala hal. Aku ingin menjadi orang yang pantas berada di sampingmu. Dengan perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Rasa cemas itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi ada secercah harapan yang tumbuh. Mungkin, hanya mungkin, Arza bisa menjadi seseorang yang aku butuhkan, bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai teman hidup yang sejati. Ketika kami meninggalkan kafe, aku merasa ada sebuah perubahan dalam diriku. Mungkin ini adalah awal yang baru bagi kami, dan meskipun jalan kami masih panjang, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang penting. Kami akan berusaha bersama, saling mendukung, dan yang terpenting, membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Minggu-minggu setelah pertemuan itu terasa berbeda. Kami mulai menjalani kehidupan yang penuh dengan harapan dan usaha untuk saling memahami. Meski masih banyak yang harus dibenahi, ada perasaan yang tumbuh perlahan antara aku dan Arza. Kejujuran yang selama ini hilang mulai mengisi celah-celah kosong yang pernah ada dalam hubungan kami. Arza lebih terbuka tentang segala hal. Ia mulai berbicara lebih banyak tentang masa lalunya,
tentang perjalanan panjang yang membawanya menjadi seorang pengusaha sukses, dan juga tentang ketakutannya menghadapi kenyataan bahwa dia harus menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Semua itu membuatku semakin memahami betapa besar risikonya. Ia tidak hanya menyembunyikan status sosialnya, tetapi juga mengorbankan dirinya demi apa yang menurut ibuku adalah ujian. Aku pun berusaha membuka diri. Tidak mudah, karena aku masih merasakan bekas luka dari pernikahan ini. Tapi aku tahu, jika aku ingin benar-benar memberi kesempatan pada hubungan kami, aku harus membiarkan masa lalu pergi. Aku mulai berbicara lebih banyak tentang diriku sendiri, tentang apa yang aku harapkan, dan juga ketakutan-ketakutan yang aku rasakan. Kami belajar untuk saling mendengarkan, untuk tidak hanya fokus pada apa yang salah, tetapi juga pada apa yang bisa diperbaiki. Hari-hari kami pun mulai dipenuhi dengan kebersamaan. Kami mulai pergi bersama untuk berjalan-jalan di taman, berbicara tentang hal-hal kecil yang tidak pernah kami bicarakan sebelumnya. Sesekali, kami bahkan tertawa bersama, mengingat kenangan-kenangan lucu dari masa lalu. Semua itu terasa baru bagiku, seperti aku mulai mengenal Arza dengan cara yang berbeda. Tentu saja, ada kalanya aku merasa ragu. Meskipun kami sudah mencoba untuk membuka hati, ada perasaan bahwa aku belum sepenuhnya bisa mempercayainya. Arza selalu berusaha menunjukkan perasaan tulusnya, tetapi aku tidak bisa menutupi fakta bahwa rasa sakit itu masih ada. Aku tahu ini adalah proses, dan aku harus memberinya waktu, dan memberiku waktu, untuk benar-benar yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, kami duduk di teras rumah kami yang baru. Hujan turun dengan lembut, menciptakan suasana yang tenang. Arza memandangku dengan serius. Zahra, aku tahu bahwa aku sudah banyak membuat kesalahan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi suami yang baik bagimu. Aku ingin kita menjalani kehidupan ini bersama. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku memandangnya dalam-dalam, berusaha membaca perasaan di balik matanya. Tidak ada kebohongan di sana, hanya ketulusan yang aku mulai bisa rasakan. Aku tahu, Arza, jawabku pelan. Dan aku ingin memberi kesempatan pada kita berdua. Aku tidak bisa berjanji bahwa aku akan langsung bisa mempercayaimu sepenuhnya, tetapi aku ingin mencoba, dengan hati yang terbuka. Arza menggenggam tanganku dengan erat. Aku akan terus berusaha, Zahra. Setiap hari, aku akan berusaha membuktikan bahwa aku layak mendapat kepercayaanmu. Aku mengangguk perlahan. Rasa cemas yang selama ini mengganggu hatiku mulai mereda. Mungkin ini bukan akhir dari perjalanan kami, tetapi aku merasa bahwa kami sedang menuju ke arah yang lebih baik. Kami mulai membicarakan masa depan, tentang apa yang ingin kami capai bersama. Kami bercita-cita untuk membangun kehidupan yang penuh kebahagiaan, tanpa ada lagi kebohongan yang menghalangi kami. Suatu sore, kami berjalan bersama di pantai. Ombak bergulung dengan tenang, dan angin sepu-sepu meniup rambutku. Aku memandang Arza yang berjalan di sampingku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Mungkin perjalanan ini belum berakhir, dan mungkin kami akan menghadapi tantangan lain di masa depan. Namun, aku merasa bahwa ini adalah langkah yang benar, bahwa kami berdua sedang berusaha membangun fondasi yang lebih kuat. Arza menoleh padaku, dan senyumnya begitu tulus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, Zahra, tetapi aku ingin menjalani perjalanan ini bersamamu. Aku ingin terus memperbaiki diri untuk kita. Aku tersenyum balik padanya. Aku juga, Arza. Aku juga. Pada akhirnya,
Aku mulai menyadari bahwa cinta itu bukan hanya tentang menerima kesempurnaan, tetapi tentang menerima ketidaksempurnaan dan berusaha untuk tumbuh bersama. Kami mungkin tidak memiliki semua jawaban, tetapi kami memiliki satu sama lain, dan itu adalah hal yang paling penting. Kami mulai menata ulang kehidupan kami, satu langkah kecil pada satu waktu, dengan penuh harapan akan masa depan yang lebih baik. Malam itu, saat kami pulang ke rumah, aku merasa lebih ringan. Segala kebingunganku, segala perasaan yang pernah menahan diriku untuk bergerak maju, mulai terlepas sedikit demi sedikit. Mungkin ini bukan akhir dari perjalanan kami, tetapi aku yakin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah.